Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Hafifah? Alhamdulillah baik Ibu Andi. Bagaimana kira-kira persiapan Ibu menghadapi observasi kita besok? Kalau untuk observasi besok itu ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang bakalan kita gunakan itu kita lebih bertujuan untuk peserta didik bisa mendeskripsikan konsep dan menganalisis tentang sifat-sifat operasi aljabar polinomial, terus mereka juga bisa menerapkan dalam menyelesaikan masalah. Area pengembangan yang hendak Ibu capai besok kira-kira apa Bu ya? Kalau untuk area pengembangan lebih fokus ke peserta didik yang lebih bisa dapat aktif dalam mengekspos kemampuannya. Terus sistem pembelajarannya itu tidak hanya berpusat kepada guru saja, tapi pembelajaran dapat dilakukan berdiferensiasi dan mengatur sosial emosi siswanya juga. Kira-kira strategi apa yang sudah Ibu persiapkan untuk pembelajarannya? Kalau untuk strategi di sini pada saat pembelajaran matematika saya menggunakan strategi yang menggunakan pendekatan dan model pembelajaran, yaitu pendekatan saintifik sama model pembelajaran discovery learning yang diferensiasi produk gitu. Oke, gini Bu ya, sebelumnya kita perjelas dulu bahwasanya observasi yang akan saya lakukan besok itu adalah kita akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, lalu pembelajaran sosial emosi. Jadi pembelajaran diferensiasi itu ada 3, ada diferensiasi proses, produk, sama konten. Nah, jadi tidak semua diferensiasi itu harus ada dalam pembelajaran kita. Nah, lalu untuk sosial emosi, jadi di dalam sosial emosi itu anak bisa melakukan kesadaran diri, kesadaran sosial, bisa berelasi, bisa bertanggung jawab atas hasilnya. Nah, namun juga tidak semuanya harus ada, minimal ada 1 ya. Jadi apa yang RPP sudah Ibu buat, yang sudah saya lihat juga, saya harap sesuai dengan yang Ibu lakukan itu sesuai dengan RPP yang sudah Ibu buat gitu. Jadi semoga observasi kita besok berjalan dengan lancar. Amin. Baik, terima kasih Bu Pinsa hari ini. Sampai bertemu lagi besok ya. Terima kasih banyak. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Berdoa selesai. Untuk pembagian polinomial linier itu terbagi menjadi 2, skema Hausser sama cara bersusun. Sebelum kita masuk ke pelajaran, ini kita kalian berdiri terlebih dahulu boleh. Lepaskan semua apa yang ada kalian lihat. Betul-betul semua tuh. Boleh kalian kalian temannya. Iya.
Ya sudah lebih kalian bertiga, itu bertiga. Kalau misalnya bilang pagi, kalian harus sekali. Kalau bilang siang, kalian harus dua kali. Kalian dua, satu. Kalau tiga berarti harus satu. Bisa? Jangan ditolak lagi. Siang. Malam. Sore. Oke, kita ulang. Pagi. Malam. Sore. Pagi. Siang. Malam. Nah, tujuan kita belajar pembagian polinomial itu di sini untuk keseluruhan polinomial, bukan hanya di bagian pembagian saja. Tujuan kita belajar polinomial adalah kita semua dapat mendeskripsikan dan menganalisis sifat-sifat dari operasi aljabar polinomial dan kita bisa menemukannya dalam masalah matematika. Nah, untuk manfaatnya di sini manfaat pelajaran polinomial kita dapat menghitung jarak atau kecepatan benda yang jatuh dari ketinggian tertentu. Jadi ini bakalan masuk juga tentang fisika. Terus yang kedua kita dapat menghitung banyak barang. Menghitung banyak barang ini masuk ke dalam penjumlahan polinomial. Terus yang terakhir kita bisa mengolah harga. Mengolah harga itu bagaimana caranya? Nah, ini manfaat untuk kehidupan sehari-hari. Nah, jadi sebelum kita masuk ke pelajaran matematika polinomial ini bakalan masuk kalau untuk pelajaran pas kalian ujian UTBK atau ujian SBMPTN kalau dulu namanya, atau SNBP sekarang. Nah, SNBP itu biasanya pembelajaran polinomial atau suku banyak itu pasti bakalan masuk. Minimal 2 atau 3 soal itu pasti masuk, tidak mungkin tidak masuk untuk polinomial, apalagi suku banyak atau lagi deret dan aritmatika ini bakalan masuk. Terus sekarang sebelum kita masuk ke polinomial, tahukah kalian apa itu polinomial? Polinomial adalah suku banyak. Selain itu ada apa lagi? Suku banyak yang dibikin apa? Suku banyak yang apa? Terpangkat bulan positif. Jadi polinomial itu adalah suku banyak yang memuat variabel terpangkat bulan positif. Jadi kalau dia ada variabelnya itu pasti pangkatnya bulat dan pangkatnya positif. Kayak mana pangkat bulat dan positif? Bilangan bulat terdiri dari berapa saja? Positif. Kalau minus 1 masuk atau tidak? Kalau 0 masuk atau tidak? Sekarang kita lihat dari 3 ini, manakah yang merupakan bentuk polinomial? 1, 2, 3 masuk tidak? Kenapa tidak masuk? Ada pangkat. Jadi kalau dia ada akar, di sini akar itu pangkatnya tetap. Walaupun dia positif, tapi karena dia pangkatnya setengah, berarti dia tidak termasuk ke dalam polinomial. Terus, apa yang kalian ketahui tentang koefisien? Apa yang kalian ketahui tentang variabel? Apa yang kalian ketahui tentang derajat? Dan apa yang kalian ketahui tentang konstanta? Koefisien apa tadi? Di depan variabel. Variabel apa? X atau Y. Derajat. Pangkat apa? Pangkat. Konstanta. Pangkat.
Yang benar adalah 4, 3. 12 konsepnya? Variabelnya berapa saja? X pangkat 3, X pangkat 2, dan derajatnya berapa? 3. Apa itu derajat? Pangkat. Berarti pangkat tertingginya berapa? 3. Konstantanya berapa? 2. Oke. Sudah. Sekarang coba kalian perhatikan tentang pembagian polinomial. Sebelum kita masuk pembagian polinomial, ini pembagian biasa. Dari 257 dibagi 3, kenapa dia bisa menghasilkan 85 dan 2? 85 2. Cara pembagiannya gimana? Kayak biasa kayak dia bisa menghasilkan 8 ini ya kan? 2 bagi 3, hasilnya 8 yang mendekati. Kalau di sini dapat 24 dari mana? 8 kali 3. 17 dapat dari mana? Dikurangi 57 dikurang 24, 2 sama 2 habis 5. Jadi di sini kita fokusnya dengan angka yang di depan. 17 bagi 3 yang mendekati 5 dikali ketiga hasilnya dikurangi. Kalau kita lihat di sini apakah bisa dibagi dengan 3? Tidak bisa. Dia bisa tapi menghasilkan kalau dia sudah menghasilkan koma tidak usah kita bagi lagi. Nah jadi kalau sudah kayak ini 8, 5 dan 2 ini sebagai 8, 5 dan 2 itu sebagai hasil dari sama. Jadi yang dinamakan hasil banding itu hasil yang kita dapatkan. Dan yang di bawah sebagai sisanya. Jadi kalau misalnya ditanya nanti pas pembagian polinomial, tentukan hasil bagi dan sisa. Hasil baginya berapa di sini? Sisanya berapa? Oke ya. Pembagian polinomial. Cara penyelesaian. Untuk pembagian polinomial, kita punya 3 penyelesaian. Pertama, cara berhitung. Kedua, skema poster. Ketiga, skema poster. Sekarang coba kalian lihat terlebih dahulu dan perhatikan bagaimana dapat hasil dan sisa dari soal tentukan hasil bagi dan sisa dari polinomial fx sama dengan x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 3 dikurang 5x pangkat 2 ditambah x dikurang 6 dibagi oleh x pangkat 2 dikurang x dikurang 2 berturut-turut adalah kita perhatikan kenapa dapatnya x pangkat 2 min 2x min 6. Kita bisa dapat x pangkat 2 dari mana? X pangkat 4 dibagi x pangkat 2. Kita dapat ini dari mana? X pangkat 2 hasil tadi yang pertama dibagi dengan dikali dengan menghasilkan x pangkat 2 dikali dengan x pangkat 2 dikali dengan menghasilkan min 2 x pangkat. Jadi kalau misal dia dibagi, dia
Tapi waktu pengembalian perkalian itu harus dikalikan dengan semuanya. Jadi X pangkat 2 dikali dengan X pangkat 2, terus dikali lagi dengan yang min X dikali dengan min 3. Maka menghasilkan, terus dapat ini dari mana? Dari hasil keseluruhan. Hasil keseluruhan. Masih dengan soal yang sama, tapi dengan cara yang berbeda. Kita dapat angka ini dari X pangkat kali ini ya X pangkat 2. Jadi kita dapatnya dari yang koefisien. Terus kita dapat 2 sama min 1 dari mana? Faktoran dari persebagian 2. Nah, waktu menghasilkan ini bagaimana? Ya, terus kali 2 hasilkan 2 lagi. Dapat min 1 dari mana? Terus dapat lagi min 2 dari mana? 1 kali 2 dijumlahin hasilnya. Terus dapat 5 kali lagi min kali min 2 dijumlahin kali lagi dapat lagi sebagai sisa. Sisa pertama, kenapa dia dikatakan sisa pertama? Karena kita punya 2, 4. Terus kali lagi untuk menentukan sisa 2, dapat angka minus 8 dari perkalian. 1 dikali min 1 jumlahin, terus kali lagi jumlahin min 5 dikali min 1 dijumlahin. Kenapa dirumusnya di sini tidak ke sini? Karena min 32 sisa. Sudah dapat sisa 1 dan sisa 2. Untuk mendapatkan hasil bagi sama sisanya lagi, kita menggunakan rumus. Dapat hasil bagi X kuadrat min 2X min 5 dapat dari mana? Bisa ya? Kalau seperti ini ya. 1 min 2 min dapat 1 min 2. Kenapa pangkatnya dimulai dengan pangkat 2? Karena kita pangkatnya 2 karena dari X pangkat 1 dari pangkat 2. Terus sisanya kita menggunakan tinggal dikasih sehingga mendapatkan min 8X min 5 sama dari sama tidak? Sama. Biar ingat, kita dapat KX nya tadi 1 berbeda.
Pembaginya di dua. Kalau yang kita ambil adalah koefisien yang paling besar dapat satu yang bawah sini dari mana? Dapat satu yang ini dari mana? Satu kali. Dapat dua ini dari mana? Satu kali. Dapat minus dua dari mana? Dari dapat min dua ini dari mana? Min dua kali satu sama ini. Dapat min empat dari mana? Berarti hasilnya min. Min 5, min 10 dapat dari mana? Min 5 kali 1 terus min 5 kali dapat di 3. Mendapatkan min 8 sama min. Apa di sini dan ini? Karena hasilnya minus. Jadi yang dikosongin 1, 2, 3 dan terakhir di bagian sisa. Ketika kita mendapatkan yang di sebelah kiri itu sebagai hasil, sebelah kanan sebagai itu yang didapat koefisien-koefisiennya. Kalau variabelnya dapat x pangkat 2 dari mana tadi? X pangkat 2 kita di x pangkat 2. Kalau dia mulainya dari 2, 1, 2. Terus di sini kenapa dia mulainya dari pangkat 1? Iya, betul. Karena kalau hasilnya pangkat 2, maka sisanya tinggal cukup satu pangkat dari hasil. Jadi kalau misal hasilnya pangkat 3, maka di sisa jadinya pangkat 2. Manfaat di sana. Ini lore aneh nggak? Ini satu. Ini. Anu ini belum masuk ke otak. Aku bisa. Bisa bawa. Oh, ngopo? Baginya berapa? Bener gak, Bu? Salah ini kan isi, Bu. Bener, Bu, ini sudah, Bu. Nah, ini turun kan, Bu. Jadinya 12, ini 10. Terus, Bu, ini kan dibagi ke sini. Tidak, Bu. 10 bagi 2 kan 5, Bu. X kuadrat kan tidak bisa lagi, Bu. Sudah 5 kan, Bu? 5, 10. Min 10 X kuadrat kan, Bu. Plus kan, Bu? Dari min 15 kan, Bu? Nilai anak-anak ibu. Langsung diturun nih kayak. Iyalah, dekat lagi na itu kau pikir bi.
Kalau yang ada titik-titik yang nggak bisa tuh skema Horner Kino ya. lagi Bang Yopi. Ya kurang Yopi ini. Masa Yopi pacak dulu kan. Tapi kamu biasanya sampai di sini sih. Kak, kamu ini sama sih. Yang positif ya. Bukan yang di luar ini ya, yang di dalam. Kan plus sama minus. Ibu, kami Bu. Rasanya beda, Bu. Kami sisa 1. Pengen aja. Materi kita langsung ini terus satu lagi Ibu, lagi ini dibahas juga Bu, ya boleh terus deh. Siapa nih Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang jawaban dari nomor 1 yang bernama soalnya bernama tentukan hasil bagi dan sisa dari 2x pangkat 4 plus 3x pangkat 3 min 12x pangkat 2 min 3x plus 5 yang ini kurang dibagi dengan 2x pangkat 2 tambah 3x min 2. Jadi langsung aja tulis di sini. Nah, dapat x pangkat 2 ini dari 2x pangkat 4 dibagi dengan 2x pangkat 2. Setelah ditulis, ini dikali dengan ini jadi ini dikali dengan ini jadi 2x pangkat 4, terus ini dikali dengan ini jadi 3x pangkat 3, ini dikali ini jadi 2x pangkat 2. Setelah itu kita kurangkan, hasilnya ini. Nah, setelah itu hasil dari yang min x kuadrat ini dikali dengan yang ini sama seperti kayak tadi. Min x kuadrat dikali dibagi dengan 2x pangkat 2. Jadi hasilnya itu 5. 5 dikali dengan 2x pangkat 2 sama dengan min 10x pangkat 2. 5 dikali dengan plus 3x sama dengan min 15x. Terus 5 dikali min 2 sama dengan min 10. Setelah itu dikurangkan. Nah, setelah
10 dari 2 jadi 51. Inilah hasilnya 2. Ini sisanya 2x plus 15. Dan hasilnya adalah x tambah 2 min 5. Plus 10 di sini. Saya dia salah. Jadi inilah hasilnya. Tidak ada salah. Nah, apabila ada yang ingin ditanyakan. Ganti tahu. Oke ya. Apa? Aku salah, ada yang salah. Aku yang salah. Salah tuh. Boleh dah pulang. Itu. Bisa. Masalah teknis. Nah, Hasilnya is 15. enggak sama Miss. Bagian situnya Miss salah. Ida. Benar. Ini udah agak tulis. Inilah hasilnya. Jadi siapa tadi nanya ini? Apa? Berapa? Yang mana gini? Min 10 ini dapat kayak ini apa ini? Ini plus apa nih? Plus. Dapat dari 5 dikali 2. Jadinya plus 10. Oke. Dikurang karena kan min 10 dikurang min 10 kan dapatnya min 10 ditambah 10x kali ini. Kamu bagus kalau info itu. Jadi tinggal mana? Nih. Limo, salah lagi. Salah teknis lagi ternyata, maafkan saya. Ini biasa. Min apa plus? Min. Nah, ini dia hasil aslinya. Terima kasih, maafkan kalau ada salah. Kepada Allah mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pembelajaran polinomial. Untuk pembelajaran polinomial, kita akan belajar menjadi 3 cara. Yang pertama, cara tersusun. Yang kedua, cara kotak. Dan ketiga, cara berhitung. Nah, untuk tugas kalian di rumah, Ibu minta tolong kalian kerjakan halaman 51, iya betul. Halaman 51 nomor 5. Ya, kerjakan satu soal itu. Kalian boleh menggunakan cara bersusun, boleh menggunakan cara kotak, atau boleh menggunakan cara hitung. Nah, untuk soal ini, Ibu minta tolong kalau kalian ingin menjelaskan, boleh kalian jelaskan dengan menggunakan video. Videonya boleh video yang tangan kalian saja, atau boleh kalian minta videoin sama orang di depan. Pas kalian lagi ngejelasin itu boleh. Atau boleh juga kalian tulis terus kalian foto, kirim ke grup Telegram. Itu 3 caranya. Terserah kalian mau memilih yang mana. Silahkan mau video, mau foto, mau dijelaskan, boleh. Mau gimana? Jadi satu soal. Kirim ke grup? Iya, kirim ke Telegram. Oke? Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan melakukan pasca observasi pembelajaran di kelas yang telah saya lakukan sebelumnya. Baik, perkenalkan saya Anggi Dutri dari SMA Pusri. Di sini saya akan coach teman saya bernama Ibu Hafifah sebagai guru matematika. Nah, apa kabar Bu Hafifah? Alhamdulillah baik. Bagaimana keadaannya? Sehat. Baiklah Bu Hafifah, di sini kita akan melakukan proses pasca observasi pembelajaran di kelas yang telah kita lakukan. Namun sebelumnya yang perlu saya tanyakan, kira-kira bagaimana perasaan Ibu selama mengajar selama ini? Kalau untuk perasaan, alhamdulillah sejauh ini menyenangkan karena banyak model-model apa sih
sifat-sifat siswa yang beda-beda gitu, jadi untuk pendekatannya juga pun berbeda-beda, jadi agak buat kita lebih semangat lagi dalam belajar. Oke, baik. Gimana Bu, selama proses belajar di kelas, bagaimana timbal balik yang dilakukan sesama anak? Timbal balik yang dilakukan sesama anak sejauh ini ada beberapa anak yang mau untuk timbal balik, bertanya, saling memberitahu, dan ada juga beberapa yang masih belum bisa memahami, masih mendem sendiri gitu. Kira-kira permasalahan yang Ibu hadapi selama mengajar? Kalau untuk permasalahan dari yang ini tadi, kayaknya yang siswa nggak mau bertanya, yang masih kalau nggak tahu juga dia mendem sendiri, itu kayaknya agak ngebuat kita bingung mau gimana gitu. Selama sebelum Ibu mengajar di SMA Pusri, mungkin kan Ibu pernah mengajar di luar atau? Nah, apakah permasalahan juga terjadi di sekolah luar? Kalau untuk mengajar di sekolah luar hampir sama yang ditemui sama dengan di SMA Pusri juga kayak gitu. Selama Ibu menjadi guru, apakah pernah Ibu melakukan sesuatu perubahan gitu? Kalau untuk perubahan pernah sih, tergantung. Jadi kalau misalnya udah selesai mengajar, ada beberapa materi yang sudah diberikan kuis atau penugasan. Nah, di situ siswanya masih belum bisa memahami materi tersebut, jadi mau ditanya gimana model pembelajaran yang harus dilakukan lagi, apakah ada saran dari mereka atau ada pembelajaran yang harus diperbaiki dari gurunya gitu. Nah, jadi kira-kira menurut Ibu apa yang bisa Ibu lakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran di dalam kelas? Kalau untuk proses pembelajaran yang sudah dilakukan, kayaknya lebih ke kalau sudah menyebut siswa terlebih dahulu begitu, memahami apa yang mau dipelajari materi tersebut. Kalau misalnya mereka belum paham, jadi kita datangin mereka sendiri-sendiri untuk biar mereka lebih paham lagi gitu. Nah, kemarin ini kita kan sudah melakukan proses observasi mengajar, ya, jadi sebelumnya bagaimana proses pembelajaran sebelum kita melakukan observasi, bagaimana proses pembelajaran Ibu di kelas? Apakah hampir sama atau sejenis atau mungkin jauh lebih baik? Kalau untuk sekarang alhamdulillah jauh lebih baik. Anak-anaknya juga lebih semangat lagi dalam belajar. Terus kalau misalnya ditanya, mereka juga udah bisa ngejawab apa yang sudah disampaikan sebelumnya. Pada saat proses observasi kemarin, kira-kira refleksi apa yang bisa Ibu lakukan selama pembelajaran? Kalau untuk pembelajaran yang kemarin, pengalaman di dalam kelas itu sudah dilaksanakan sesuai dengan kemampuannya. Tapi masih ada beberapa aspek yang harus ditingkatkan lagi. Untuk pembelajaran berdiferensiasinya, yang dilakukan itu diferensiasi produk dengan cara pengumpulan tugas berdasarkan tingkat kemampuan siswanya. Jadi kalau misal siswanya kemampuannya rendah dengan siswa yang rendah, terus yang sedang, terus yang tinggi. Jadi kalau seandainya kita kasih skala nih dari 1 sampai 10, sebelum anak belajar sebelumnya dengan pada saat kita melakukan observasi kemarin, kira-kira berapa penilaian yang dilakukan? Untuk tingkat kemampuan anaknya? Yang sebelum sama yang sudahnya? Kalau yang sebelumnya bisa di skala 6 gitu. Berarti sekarang meningkat di 8. Kira-kira rencana tindak lanjut apa yang bakal Ibu lakukan setelah melakukan observasi ini? Untuk rencana tindak lanjutnya lebih ke meningkatkan komunikasi antar murid dengan murid, biar semuanya tidak hanya beberapa saja yang mau berkomunikasi. Jadi semua yang ada di dalam kelas itu mau untuk komunikasi antar siswa, biar pembelajarannya itu jadi lebih baik lagi, terus lebih aktif lagi. Mungkin evaluasinya bisa untuk memperbaiki tujuan pembelajarannya juga sih. Jadi beragam ya Bu ya. Lalu
untuk di kemudian hari, apakah Ibu akan mengubah metode pembelajaran yang sudah Ibu lakukan atau akan mencari lagi metode apa yang lebih tepat, yang kira-kira bagus untuk diajarkan? Kayaknya lebih mencari lagi, tergantung dengan sisanya. Soal setiap kelas itu kan berbeda-beda tingkatnya. Ada yang mau sendiri-sendiri, ada juga yang mau berkelompok. Jadi mungkin lebih mencari lagi, menggali lagi bagaimana pembelajaran yang akan dilakukan. Oke, baiklah Bu Viva, mungkin itu saja yang coaching kita hari ini. Ya, semoga coaching kita hari ini bermanfaat untuk kedepannya dalam pembelajaran. Ya, saya rasa saya juga ngerasain sama. Sekedar belajar matematika memang sulit ya untuk membangkitkan semangat belajar siswa di kelas. Jadi perlu motivasi sendiri bagi kita untuk meningkatkannya untuk jauh lebih baik lagi. Terima kasih untuk waktunya Bu Viva. Semoga kita selalu sehat. Ya, sampai bertemu di kemudian hari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now.